Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah siam Ramadan, sholat isya dan qiyamul lail. Ini semua tak lain dan tak bukan karena nikmat dari Allah, baik itu nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak, nikmat kesehatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Dengan nikmat kesehatan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar tanpa gangguan sedikit apapun. Nikmat iman, nikmat Islam, dalam keadaan apapun godaannya banyak, tetap kita bisa menjalankan ibadah puasa. Ini karena ada iman di dalam dada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas suri tauladan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di yaumul mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat isya dan salat tarawih yang nanti kita lanjutkan dengan salat witir. Ibadah puasa kita dilatih berpuasa, menahan tidak makan, tidak minum, juga tidak berkata-kata yang kotor maupun perbuatan-perbuatan yang lain, dengan harapan tujuan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan harapan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang, panggilan penuh dengan cinta, panggilan penuh dengan kasih. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa mengerjakan ibadah puasa. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan kenapa puasa Ramadan itu bisa menjadikan seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Maka di situ disebutkan salah satunya adalah innasyama fihi tazkiyatun lil badani. Sesungguhnya di dalam ibadah puasa itu bisa membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit fisik. Maka Allah melatih kita ibadah puasa itu dengan harapan menjadi orang yang bertakwa. Dengan harapan menjadi orang yang bertakwa, di situ Allah membersihkan kita secara lahir maupun batin. Litazkiyatun lil badani, membersihkan penyakit-penyakit fisik. Jenengan bisa lihat, jenengan bisa cari kira-kira penyakit fisik apa yang bisa disembuhkan dengan ibadah saum Ramadan atau dengan ibadah puasa. Ada beberapa hal, kalau kita lihat salah satunya ibadah puasa yang melatih kita mengatur pola makan, itu minimal, itu paling tidak kalau kita baca di Indonesia ini, penyakit salah satu yang paling mematikan itu adalah penyakit diabetes atau gula darah. Nah, jenengan bisa lihat, bisa baca, salah satu untuk mengatasi penyakit diabetes atau gula darah itu salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah puasa. Dengan cara-cara puasa yang benar. Terkadang kita keliru Bapak Ibu. Kita menjalankan ibadah puasa 1 hari, kita merasa tidak makan, tidak minum 1 hari, maka kita seakan-akan menjelang maghrib
itu kita mau minum segala-galanya, wis disiapkan berbagai macam es, mau makan segala-galanya, mau makan snack ini snack itu. Nah ini kan pola yang salah sebenarnya, karena kita merasa oh aku puasa sehari tidak makan, maka harus makanan dan minuman yang enak. Maka dikata la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu setidaknya ada 3 harapan. Yang pertama, melatih kita menjadi hamba yang soleh secara pribadi. Kenapa secara pribadi? Puasa melatih kita untuk menahan amarah, mengatur makan minum, mengatur supaya diri ini tidak asal ngomong. Nah, kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir tadi disebutkan, 1, puasa itu bisa membersihkan diri dari penyakit fisik. Yang kedua, setan itu bisa masuk dari lubang-lubang yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita. Betapa banyak lubang-lubang yang ada dalam diri kita. Ada telinga, kata-kata yang masuk, yang kita dengar, kalau kata-kata itu baik akan menjadi sebuah pahala. Tetapi yang kita dengar kata-kata jelek, maka setan masuk lewat itu, lewat mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, setan akan masuk lewat mata kita, kemudian menggoda kita. Yang ketiga, lewat mulut. Betapa banyak, baik itu lewat ucapan, lewat makanan, lewat minuman, yang kadang-kadang itu tidak baik, baik secara dzatihi maupun secara lahiriah. Maka apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalau itu dari barang-barang yang haram, maka setan itu akan masuk dalam diri kita. Nah, ibadah puasa itu akan ngerem, akan memfilter. Maka ditundukkan mata kita, ditundukkan telinga kita, ditundukkan mulut kita. Makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, berkata yang baik. Maka pantas orang yang berpuasa itu lemah itu wajar, karena kita tidak makan, tidak minum kurang lebih 12-13 jam. Nah, pada faktor kesehatan, kalau kita di luar bulan Ramadan, kita bisa makan kapanpun, bisa makan dimanapun, maka ketika bulan Ramadan itu diatur. Nah inilah salah satu yang bisa menyehatkan pencernaan kita. Kita diatur, kalau biasanya sehari makan 3 kali, maka di bulan Ramadan 2 hari cukup 3 kali, berbuka, sahur, dan berbuka. Nah inilah yang jadi faktor yang bisa menyehatkan diri kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya puasa itu litaskiyatun lil badani, bisa membersihkan diri ini, badan ini dari penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit fisik, belum lagi penyakit-penyakit batin, lewat iri, dengki, sum'ah, takabur. Lewat puasa manusia ditundukkan, manusia dilemahkan. Apa yang bisa kita lakukan? Maka secara fisik kita sehat, secara mental kita dilatih juga untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sehat. Apa yang dibanggakan? Wong kita tidak makan, tidak minum sehari saja sudah lemas. Maka manusia itu betul-betul lemah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita diberi kesempatan oleh Allah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, nikmatani maghbunun aktsaru minan nas as-sihhatu wal faragh.
dua jenis kenikmatan yang manusia itu lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Hari ini, malam ini kita semua mendapatkan kedua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat sempat. Betapa banyak saudara kita yang ingin menjalankan ibadah puasa tetapi tidak punya kesempatan, atau mungkin faktor kesehatan sehingga tidak bisa menjalankan. Maka di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, bulan yang penuh berkah, mari kita maksimalkan, kita optimalkan ibadah kita. Puasa dengan bergembira, puasa dengan sukacita, kita penuhi hari-hari kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya? Maka pilihan itu tergantung kepada kita. Kalau pintu surga dibuka kemudian kita tidak mau masuk, ya salahnya kita sendiri. Wong pintu neraka sudah ditutup dengan rapat. Tetapi yang namanya manusia, al-insanu mahalul khata'u wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah mbak lupa. Surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup, malah tidak mau milih surga, malah buka pintu neraka. Itulah manusia. Maka bulan Ramadan ini disebut dengan madrasah tazkiyatun nafs, sekolah tempat membersihkan diri. Mari kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan ini supaya kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Bukankah di salah satu malam di bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang kalau kita hitung-hitung, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka sama seperti mendapatkan 1000 bulan, itu sama dengan usia 86 tahun. Kalau usia umat Nabi Muhammad rata-rata usia 60 sampai 70, maka ketika mendapatkan Lailatul Qadar, kita sama dengan 1 kali mendapatkan kehidupan. Itu baru 1 kali. Bayangkan kalau jenengan setiap tahun itu dapat Lailatul Qadar, maka apa? Pahala yang kita dapatkan, usia yang kita dapatkan bisa melebihi pahala atau usia umat Nabi Nuh yang bisa mencapai 950 atau 10 abad. Maka kembali kepada ibadah puasa, litazkiyatun nafs, litazkiyatun lil badani, membersihkan diri-diri dari penyakit fisik, penyakit lahir. Maka mari kita jalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya menahan lapar, menahan haus ketika menjelang beduk maghrib, kita makan, kita minum seenaknya, sepuasnya karena merasa kita seharian tidak makan. Coba jenengan bayangkan, seandainya karena Allah telah menciptakan kita, kemudian Allah memerintahkan kita sholat 50 waktu, tentu itu adalah hal yang wajar karena Allah yang menciptakan kita. Lawang kita puasa 1 hari saja, kita seakan-akan harus makan ini, makan itu sebagai bentuk pelampiasan. Maka puasa mengajarkan kita untuk pola hidup sehat, sehat secara lahir, sehat secara batin. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita semua dibebaskan dari itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang soleh, soleh secara pribadi, soleh secara sosial, maupun menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kenapa kita menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena puasa Ramadan menjadi hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu kita dilatih untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dengan makan dan minum seadanya, kita terasa nikmat ketika di bulan Ramadan. Tetapi di luar Ramadan tentu kenikmatannya kurang, karena minum itu sudah hal yang biasa. Tetapi di bulan Ramadan, seteguk air putih,
satu buah ataupun makanan yang lain itu terasa nikmat dan cukup bisa menegakkan tulang punggung kita. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik dan kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.